cuman ngasih makan sekali saja kok kakean syarat. Terus gimana Tuhan? Kasih dia makan walaupun dia tidak nyembah aku, toh dia juga hambaku. Artinya apa? Akhlak yang pengen diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah baik kepada orang baik dan tetap baik kepada orang yang tidak baik. Kali ini di sebelah saya ada Gus Miftah yang katanya kemarin lagi viral. Nah, untuk klarifikasi supaya nggak jadi simpang siur, saya akan klarifikasi hari ini sama Gus Miftah sendiri. Gus, ada pertanyaan netizen nih. Tapi sebelumnya aku pengen nanya dulu nih. Ya. Kan Gus nih udah berdakwah seperti yang kemarin di video viral itu udah hampir 15 tahun ya. Di Sarkem 18 tahun, di kafe 14 tahun. Nah, termasuk salon-salon plus yang ada di Jogja. Salon plus itu apa? Puskesmas. Pusat kesenangan mas-mas. Oke. Dan selama ini itu nggak pernah ada masalah ya? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi kali ini bahkan kita ada majelis duha di tempat seperti itu. Ya alhamdulillah. Oke. Itu selama ini nggak ada masalah, tapi kali ini jadi viral Gus. Jadi masalah. Nah, apa pandangan Gus berdakwah atau sholawat di tempat, maksudnya kafe seperti itu yang adabnya banyak yang bilang di komen ya, kalau bukannya sholawat tuh harus tempat yang, atau berdoa melafazkan nama-nama Allah itu harus di tempat yang bersih, sedangkan di sana kan jual khamar, terus tempatnya bermaksiat katanya gitu. Jadi pandangan Gus sendiri gimana gitu? Nabi Ibrahim itu dakwahnya menggunakan makanan. Pernah satu ketika Nabi Ibrahim itu masak enak banget seperti masakannya Bunda. Bapak Ibu semuanya bisa tanya Bunda, pernahkah Gus Miftah mencacat, mencaci maki, menghina makanan yang dihidangkan oleh Bunda? Wallah nggak pernah, tanya Bunda. Kalau senang saya makan, nggak senang saya diam. Orang kok tak banting piringnya orang. Jadi ketika Nabi Ibrahim ini dakwah dengan makanan, semua orang disuruh makan. Maka kenapa Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, kekasihnya Allah. Ternyata Nabi Ibrahim itu rajin ngasih makan orang. Lah, begitu dia makan, orang-orang dipanggil Mbak Cinta. Sini makan. Agamamu apa? Nyembah siapa? Allah. Kamu makan, silakan. Datang lagi. Kamu nyembah siapa? Allah. Ayo makan. Kamu nyembah siapa? Allah. Ayo makan. Terakhir ada orang datang. Set. Kamu nyembah siapa? Kamu nyembah Allah enggak? Enggak. Saya enggak nyembah Allah. Enggak usah, kamu enggak boleh makan. Pergi sana. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, kenapa dia kamu usir? Jelas yang lain nyembah Allah Tuhan, dia tidak nyembah Allah. Apa jawaban Tuhan kepada Ibrahim? Ibrahim, yang baik dan yang buruk, yang nyembah aku dan tidak nyembah aku, semuanya adalah hambaku. Dan tiap hari mereka aku kasih makan. Lah kamu Ibrahim, cuman ngasih makan sekali saja kok kakean syarat. Terus gimana Tuhan? Kasih dia makan walaupun dia tidak nyembah aku, toh dia juga hambaku. Artinya apa? Akhlak yang pengen diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah baik kepada orang baik dan tetap baik kepada orang yang tidak baik. Ya, saya ingat kata-kata Gus juga, katanya Gus hanya di dunia ini hanya ada dua orang. Hanya ada dua model. Orang baik dan orang belum baik. Belum baik, bukan jelek. Ya, saya di sini adanya di tengah ya Gus. Jangan sampai nanti saya bilangnya mepet ke sini, jangan ya. Jadi intinya untuk Gus Miftah biasa dipepet deh. Jadi intinya tadi Gus pandangannya seperti itu. Tapi masalahnya ini masalah adab. Yang dipeributkan adalah masalah adab karena dalam melafazkan kita membaca ayat suci atau sholawat itu kan harus ada adabnya. Mbak Cinta pernah nggak ketemu dokter spesialis? Pernah. Dokter spesialis itu harus senantiasa sejenis kelamin nggak? Ya. Apakah dokter profesi itu dokter laki-laki pegangnya cuma laki-laki, dokter perempuan memegang pasien perempuan? Boleh nggak ketika memang spesialisnya itu cuma laki-laki kemudian pasiennya perempuan, boleh nggak dokter laki-laki pegang pasien perempuan? Kalau memang cuma satu itu nggak dipegang sama dokter laki-laki, modar, nggak ada yang nangani. Lah, kenapa Gus Miftah itu masuk ke dunia seperti itu? Apakah ini melanggar adab? Adab menurut siapa? Karena Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbik, serulah kepada jalan Tuhanmu. Yang diseru itu bukan orang yang baik, orang yang belum baik diseru supaya menjadi baik. Amin. Kalau mbak-mbak kafe itu malam minggu paling tak suruh ke sini, nggak mungkin mau, wong mereka kerja. Apalagi malam minggu itu pasti malam yang paling rame untuk mereka, nggak mungkin datang. Tapi saya acungi jempol 5 sama mbak-mbak Sarkem, nggak cuma 4, 5. Siji, loro, 3, 4, siji ini golek dewe. Mereka mau datang mbak ke sini mbak.
Dari Sarkem dan teman-teman WTS itu mereka nyewa bis Mbak, datang. Walaupun setelah itu mereka kembali bekerja, tapi kita tidak boleh menjadi hakim bagi mereka. Kenapa? Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Yang berhak menjadi hakim adalah Allah. Lah kenapa adabnya Gus Miftah sampai masuk ke sana? Karena nggak ada satupun orang yang mau datang ke sana. Kalau kemudian netizen tanya sama Gus Miftah, ini Mbak, yang barangkali Mbak Cinta nanti harus sampaikan. Kalau ada netizen tanya sama Gus Miftah, oh Gus Miftah ngaji di kafe itu karena motifnya ekonomi, karena duit dan lain sebagainya. Tanya Mbak Sarkem, Gus Miftah pengajian 18 tahun di Sarkem, konsumsi bawa sendiri, nasi bawa sendiri untuk mereka. Gus Miftah bagi mukena, Gus Miftah bagi sajadah, bagi Al-Quran. Nggak pernah dapat apa-apa, justru kita yang kasih mereka apa-apa. Supaya apa? Supaya hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kowe kudu iso ngono kuwi le ra Ada lagi Mbak? Ya, ada lagi pertanyaan. Yang lebih pedes pertanyaannya apa? Aduh, saya takut nih, saya di kampung Gus Miftah nih. Oh, nggak ntar apa-apa. saya nggak bisa pulang. Oh, pulang. Nggak apa-apa, ntar bapak-bapak temenin saya pulang, kan bajunya sama. Cie. Bang Gasim langsung yes. Biasa, kalau host itu biasa kayak gitu. Modus. Biasa kan Gus Miftah nyuarakan. Nih, ada sebuah pandangan, kenapa nggak diberitahu dulu gitu, maksudnya menggunakan pakaian sopan gitu kan, setidaknya tidak ada yang namanya zina mata yang beriringan dengan sholawat gitu. Kenapa sih nggak dikasih tahu dulu Gus gitu? Begini, belum tentu orang yang melihat itu nafsu, dan belum tentu orang yang tidak melihat itu tidak nafsu. Banyak orang di kamar sendiri nggak lihat apa-apa, tidur begini, tapi otaknya kemana-mana. Contohnya gue toh. Ini di kamar loh, fantasinya kemana-mana. Tapi banyak orang yang kemudian berjumpa dengan seperti itu sama sekali tidak ada pikiran apapun. Mbak, kalau memang saya harus nakal, sudah 18 tahun. Alhamdulillah, jangankan kok alkohol, ngerokok pun saya tidak. Santri semuanya bisa lihat, pernahkah abah ngerokok? Enggak. Kalau kemudian orang berpikiran, alah paling ngaji di kafe habis ngaji minum. Wallah, sekalipun satu tetes pun Gus Miftah tidak pernah merasakan namanya alkohol. Jangankan alkohol, ngerokok gitu cangkemku radoyan. Enggak. Kenapa? Karena saya yang jaga. Kalau saya sampai minum, saya tidak berhak ngasih tahu mereka untuk ngaji. Kenapa? Karena nggak ada bedanya saya dengan mereka. Kalau kemudian kemarin Mbak seperti itu sebenarnya nggak terlalu ekstrim seperti itu. Memang pernah sekali dua kali seperti itu. Tapi rata-rata kalau Mbak Sarkem itu ikut pengajian Mbak, mereka juga pakai jilbab. Makanya daripada nyinyir, coba datang ke sana. Mereka tanya, Gus Miftah ikhlas nggak ngasih kami mukena atau ruku atau sajadah? Ikhlas. Syaratnya apa? Untuk sholat, jangan untuk kemul. Saya bilang begitu. Ini kan masalah sudut pola pandang aja, makanya kan aku juga hanya bisa menengahkan saja gitu. Jadi Kadang-kadang kadang-kadang mereka juga pakai, kadang-kadang tidak. Iya. Tapi yang jelas, kita tidak bisa memaksa mereka. Kalau mereka saya paksa, maka jadi ngaji. Kamu harus berjilbab. Nanti kalau ada tamu datang, kamu sapa dengan kalimat Assalamualaikum. Wah, bubar tamu ini rata kok. Iya, maksudnya gini loh Gus, pandangan orang tuh berbeda-beda ya, apalagi pasti netizen, ada yang nggak suka, netizen gaib. Dan ada juga yang aku lihat itu bilang yang ngebela Gus ya di komen ya, yang dia bilang dia salah satu, kalau nggak salah namanya Dennis, dia salah satu murid Gus yang dulunya juga sadarnya di. Sudah ini saja komplit, lihat ini iki. Mana? Iki. Ada orang ya? Ini lebih sadis daripada itu. Mana? Sini le. Naik panggungnya le, ini munggah panggung nih, ngencane abah le. Ben ngerti. Ini le, munggah panggung le. Sini sih nggak apa-apa wis lompat. Kowe kaya lompat nggo kulkas kan lo. Berarti maling. Ini namanya Mas Zulham. Ya. Mas Zulham. Siap, Mas. Ini dulu dunianya malam. Keamanan kafe-kafe. Bikinannya minum. Alhamdulillah bertobat. Kalau dulu ditanya pernah baca orang, tanya sendiri, pernah baca orang? Jak apa boleh? Taman kayak gini. Wis masa lalu. Tak tanya dulu, pernah di penjara berapa tahun? 3 tahun. Pernah di penjara 3 tahun. Waktu itu kasusnya apa le? Apa boleh? Nggak apa-apa Mas. Udah aman. Penting pernah baca uang atau apa gitu aja. Pernah baca orang. Pernah baca. Di penjara 3 tahun. Nah. Kemudian jadi keamanan kafe berapa tempat? 2 tempat. Sekaligus. Sekarang setelah kamu kenal abah, kamu ikut ngaji abah, kamu masih kerja di kafe nggak le? Kenal abah di kafe atau kenal abah di? Dia datang ikut ke pengajian. Oh, datang ikut termasuk pengajian. di tempat prostitusi itu. Okay. Karena dia mikir, masa sih di tempat seperti itu ada ngaji, dan dia datang, alhamdulillah dapat hidayah. Oh. Dan gaji kamu dari 2 kafe itu dulu kamu tinggal. Tinggal. Kamu sekarang kerjanya apa? Yo
Alhamdulillah ada aja. Ada-ada saja. Meninggalkan 2 tempat gajinya tiap bulan ada. Sama, saya juga kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, Sama. berarti Meninggalkan jodoh. yang dibenci Allah untuk Atau yang jangan-jangan dicintai jodoh Allah. nih malah. Masya Allah. Ini nggak dari Padang ceramahnya jodoh. Jadi ini bukti konkret, dan masih banyak. Hari ini anak-anak kita Laskar Jogja yang datang ke Lombok membawa bantuan untuk teman-teman gempa bumi, itu mereka semuanya bertato, semuanya mereka peminum. Alhamdulillah mau ikut ngaji, hari ini mereka menghantar sumbangan untuk teman-teman di Lombok. Masya Allah. Subhanallah, tepuk tangan untuk mereka. Mukanya diketokke iki. Nah, iki mbiyen gaweane mbacoki wong, saiki mbacok atine wong kan melu ngaji. Jatuhnya rasa cinta, mahabbah. Ini sama seperti Mas Denis ya, Mas Denis juga mengaku lebih parah dari Denis. Tapi Denis itu benar-benar sadarnya pada saat Gus ceramah di dalam sana katanya. Kalau nggak salah saya. Kalau kemudian orang bertanya begini, apakah Gus supaya mereka mendapatkan hidayah? Hidayah itu urusannya Allah, ya, bukan benar. urusan saya. Tapi hidayah itu harus dijemput, harus dikejar. Harus dijemput. Ya, benar. Kalau kemudian wasilahnya gara-gara saya, itu urusan Allah. Ya karena kalau Denny sendiri nih Gus, makasih ya Mas. Ya, kalau Denny sendiri waktu zaman saya masih jadi penyanyi, saya kalau nggak salah saya juga pernah nge-DJ di salah satu klub yang Denny kerja. Dan makanya tadi saya cari tahu Dennis, ternyata saya kenal Dennis salah satu manajer di klub itu dan dia pernah manajerin saya dulu. Dia bilang apa? Iya saya baca di kalimat di komennya dia bilang dia sadar. Dan sekarang hijrah dan sekarang di pesantren ini akibat gara-gara waktu itu Gus pernah selawatan di klub itu juga katanya. Ya. Alhamdulillah. Dan Mbak Sarkem juga kita selawatan. Di Sarkem itu Mbak, itu kadang acaranya sholat isya, kemudian kita tahlilan, selawatan, kemudian pengajian tanya jawab. Oke, tunggu aku mau nanya sedikit Gus, mumpung aku ingat ya. Apa? Ini pertanyaan dari aku pribadi. Gus pada saat selawatan itu bener kayak kemarin di Bali ya, aku lagi di Lombok, Gus di Bali. Di Bose Bali. Iya Bose Bali ya kan. Itu nungguin orang pulang dulu atau orang lagi jedang-jedung Gus masuk? Itu memang sengaja kita kumpulkan. Kalau pengajian itu kita kumpulkan baik karyawan maupun mereka tamu yang mau datang. Di jam berapa? Itu sebelum acara. Sebelum acara dugem. Oh sebelum acara dugem. Oke, berarti nggak jedung-jedung. Jadi sebelum mereka dugem, dunia gemerlap, kita dugem dulu, duduk gemetar. La ilaha illallah. Ya ini sebenarnya ini pertanyaan yang hampir sama seperti tadi Gus ya. Cuman ini dari netizen juga masih tetap menanyakan ini. Kalau tempat itu tergolong tempat yang terdapat najisnya, lalu melafazkan kalimat Allah dan salawat di dalam sana. Sebagian pandangan menyamakan itu dengan seolah melafazkan kalimat Allah di dalam kamar mandi. Gimana tuh menurut Gus? Mbak Cinta pernah masuk toilet? Pernah? Kalau masuk toilet itu doanya apa? Belum belajar. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Allahumma. Yang namanya doa masuk toilet itu doa dulu baru masuk. Setelah kita selesai buang hajat, ada nggak doa keluar toilet? Ada. Kalau ada doa keluar toilet itu membaca dulu baru keluar atau keluar dulu baru membaca? Membaca dulu. Tapi kan baca dalam hati Gus. Apanya? Bacanya dalam hati bukan? Membaca doa ketika keluar dari toilet itu tidak harus sirri. Begitu kita mau keluar, alhamdulilladzi adzaba ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'uni sambil keluar. Itu boleh. Boleh. Itu boleh. Ada ulama yang mengatakan kalau kamu berwudu di dalam toilet, di dalam kamar mandi ada toiletnya, maka doanya adalah sir. Ada yang mengatakan seperti itu. Yeah. Ada yang kemudian kita keluar dari kamar mandi berdoa, alhamdulilladzi adzaba anil adza. Itu boleh. Boleh ya? Boleh. Yang tidak boleh itu berlebih-lebihan Mbak. Mentang-mentang malam ini mau selawatan di Pondok Raji, lupa dengan syairnya mandi sambil duduk di toilet ngingat-ingat sholawatnya. Sholatullah salamullah, itu nggak boleh. Itu namanya berlebih-lebihan. Oke. Lebay. Nih lebay ada salah satu murid lagi nih Gus ya. Salah satu murid dari guru Gus. Yang salah satu murid dari guru Gus piye Iya, jadi Gus punya guru katanya dan dia salah satu dia salah satu murid juga gitu, tapi murid baru. Gus kan senior, dia masih junior. Cuman dia ada dengar kabar gurunya ini sayang sama Gus, tapi Gus ini agak nakal katanya. Nah, itu gimana? Kira-kira Gus tahu nggak siapa gurunya? Lah kalau Gus emang nakal. Kalau nggak nakal nggak mungkin mereka cinta sama Akyu. Siapa tuh Pak gurunya? Iya saya nggak tahu, dia cuma nulis di komen itu. Dia itu Gus Miftah itu adalah gurunya itu sama dengan saya, tapi guru saya bilang kalau Gus itu agak nakal, tapi guru saya sayang sama Gus. Kalau saya itu nakal dari SMP Mbak. Dari SD udah nakal. Jadi kalau kemudian ada orang, oh dasar Ustadz nakal, emang nakal. Karena binaan saya santri-santri nakal.
Bagaimana saya mau nangkap maling kalau saya tidak tahu ilmunya maling? Yang nepokin banyak, aku takut pulang. Tunggu, ini ada pertanyaan agak pedes sedikit ya. Agak berani nggak ya? Berani. Bu, ini pertanyaan dari netizen ya Bu, bukan dari saya. Nggak apa-apa ya. Santai, mereka itu orang-orang yang besar dadanya. Artinya baik hatinya. Amin, amin. Kempes. Keringetan. Apa, Mbak? Enggak. Yang paling pedes apa? Yang paling pedes gini, ada katanya viral hari ini viral Gus ya, masalah yang tadi dan disama-samakan dengan beberapa ustadz. Dan ada juga beberapa ustadz yang sudah menjawab dan tidak setuju dengan apa yang Gus lakukan gitu. Jadi gimana pendapat Gus? Ya nggak apa-apa, tidak harus semua sama. Nabi itu sebagaimana saya pengajian di Padang tempatnya Mbak Cinta, Nabi itu hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Mishkatul Masobih yang oleh Imam Albani dikatakan ini sahih. Nabi itu jumlahnya ada 124.000 nabi. Ulama alladzina hum warasatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya para nabi. Karena nabi jumlahnya banyak, warisan yang turun kepada kiai itu beda-beda. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Sulaiman, kaya, contohnya Ustadz Yusuf Mansur, Paitren, Sulaiman. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Musa, gagah, Habib Rizik, cangkemnya atos, gagah. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Ayub, sabar umpamanya, kayak Habib Lutfi Pekalongan, sabar beliau, sabar. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Dawud, suaranya bagus, Habib Syekh, suaranya bagus. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Yusuf, ganteng, Gus Miftah. Lah, orang itu Mbak, itu punya spesialis masing-masing. Kalau saya diminta jadi seperti Ustadz Abdul Somad, lah saya itu apanya Ustadz Abdul Somad? Beliau orang luar biasa, orang yang alim alamah. Ya pasti saya tidak bisa seperti Ustadz Abdul Somad. Kalau saya kemudian berdakwah dengan cara Ustadz Adi Hidayat, beliau ahli Quran, ilmunya matang dan luar biasa. Kalau saya diminta seperti Habib Rizik, jelas nggak bisa. Walaupun muka saya juga sangar seperti Habib Rizik, enggak. Maka kemudian saya berdakwah sesuai dengan kemampuan saya. Kebetulan tidak semua ustadz itu diterima di dunia malam. Saya seringkali membawa teman ustadz masuk ke dalam, ditolak mentah-mentah sama mereka. Satu ketika ada ustadz dari Jakarta masuk ke Sarkem, Gus, ini bisa nggak ngaji? Silahkan, tapi saya nggak bisa mendampingi karena saya ada ngaji di Jawa Timur. Begitu saya sampaikan ke Bapak Sarkem apa? Kalau nggak ada Gusnya nggak usah ngaji ke sini. Saya tanya sama mereka, kenapa kok sampai seperti itu? Karena setiap kali ada ustadz datang kemari, kami hanya dihakimi, tidak bisa mengambil hati kami sebagaimana yang diajarkan oleh Gus kepada kami. Itu. Jadi gimana ibu-ibu? Teruskan perjuangan. Terus ya. Terus ya. Jadi kalau kemudian ada yang tidak sependapat, nggak apa-apa. Luar biasanya apa? Tapi Gus siap ya? Oh siap. Siap. Kalau seandainya Gus ntar tiba-tiba besok diundang di acara TV, dihadapin dengan beberapa orang itu kemudian, gitu. kenapa tadi saya bilang mahabbah rukun? Orang itu nggak bisa rukun. Itu menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, itu sebabnya karena dua. Karena satu merasa diremehkan, yang kedua karena merasa diganggu. Dan ketika Gus Miftah diremehkan, Gus Miftah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak pernah sakit hati. Ini lucu, kita sholawat di kafe dengan sholawat yang nggak setuju misuh-misuh sama Gus. Anjing, setan lu. Pertanyaan saya, yang sholawat lebih baik mana? Yang sholawat di kafe apa yang misuh-misuh? Sholawat. Yang sholawat kan dipisuh-pisuh. Tapi apakah Gus Miftah sakit hati? Enggak. Karena apa? Karena kita tahu uang 100.000 itu walaupun diinjak-injak kayak apapun itu tidak mengurangi nilainya. Uang yang 1.000 rupiah walaupun dinaikkan melalui layang-layang tetap saja dia tidak bisa lebih dari 100.000. Coba saya tanya sekarang, ini Mbak, ini pelajaran sama Mbak Cinta. Coba saya tanya, ibu-ibu pilih mana? Uang 100.000 dikencingi kambing atau uang 1.000 disiram minyak wangi? Anda pilih mana? Uang 1.000 minyak wangi atau uang 100.000 karena dikencingi sama kambing? Tetap milih 100.000 walaupun ada kencing kambingnya 100.000. Sewu nggih apa? Artinya apa? Kalau memang dasarnya orang itu baik, mau dihinakan seperti apapun tetap saja dia akan kelihatan baiknya. Kalau orang itu jelek, mau dinaikkan seperti apapun tetap saja kelihatan jeleknya. Lah Gus Miftah yang mana sing elek?
Saya yang jelek, Mbak. Jadi mau dipuji-puji mereka, saya tetap jelek. Ya karena gini loh, aku hanya menengahkan karena beda pola pandang, sudut pandang, dan yang pasti Gus punya alasan tersendiri ya gitu. Ya saling dan hanya Gus mendoakan yang tahu. saja. Watawas sobil haki, watawas sobi sober. Ya. Antum dakwah dengan cara antum, biarkan saya dakwah dengan cara saya. Jangan kemudian bawa-bawa nama Banser. Banser Ya. gak ada urusannya. Jangan kemudian kalau ada pengajian ditolak itu seolah-olah pasti Banser. Kalau toh kemudian ada, itu hanya oknum. Jangan Ya. kemudian mengatakan yang ngaji di masjid diusir, bubarkan sama Banser. Yang ngaji di tempat maksiat, kenapa nggak dibubarkan sama Banser? Ini urusannya dengan Gus Miftah, nggak dengan Banser. Nggak dengan Banser. Walaupun tiap pengajian di sini teman-teman Banser itu ngawal pengajian. Jadi kalau di sana di sini ada berita Banser membubarkan pengajian, itu sebenarnya bukan Banser tapi oknum Banser. Aku rambela nih Banser, dan saya tidak butuh dibela sama Banser karena saya punya pembela Allah. Santai, Mbak. Maka nanti saya bacakan. Sebaik-baiknya penjaga ya. Sebaik-baik penjaga adalah Allah. Apakah Gus Miftah sedih? Ora, sing misui aku Mas Adi, Masya Allah. Istri sampai bah saya nggak berani baca. Rasa mau waca bun, eman-eman motomu. Bikin maca abah wae. Tapi aku sekali lagi Gus ngucapin apa ya, bersyukur juga karena tadi malam katanya ada 3 atau 4 orang ya yang alhamdulillah langsung berhenti jadi. Kita biasa, Mbak, kalau kita ngaji sama anak-anak jasa selawatan, Ya. itu nangis. Tahu-tahu mereka bilang, bah kita keluar, kita pensiun dari dunia ini. Ya. Biasa. Begitu mereka selesai pengajian, mereka WA saya, Gus terima kasih bimbingannya. DM banyak banget. Ini Gus Miftah dulu yang ngaji di kafe ya. Alhamdulillah berkat bimbingan Gus Miftah hari ini kita udah keluar. Kita tinggalkan dunia malam, saya sekarang Masya berdagang. Allah. Tapi Tepuk saya tangan tidak- sekali lagi buat Gus Miftah. Cuman sampai sini aja aku tanya Gus, yang penting udah menyalurkan apa yang netizen pertanyakan hari ini, dan alhamdulillah makasih sekali lagi aku udah diberikan tempat di sini. Siap, Sekali Mbak. lagi Terima Gus. kasih. Insya Allah ketemu Tepuk kita. tangan tuh Mbak Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak kapok kesini lagi besok. Insya Allah enggak. Amin. Amin. Saya bacakan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, mohon izin dan jam 11 kurang seperempat menit meneh. Ini yang kemudian menjadi prinsipnya abahmu, menjadikan prinsipnya Gusmu. Kenapa kemudian kita tidak pernah terganggu dengan omongan orang? Coba didengarkan, ini inti pengajian malam hari ini. Besok insya Allah bulan depan kita ulang tahun. Ini tolong malam hari ini jangan meninggalkan tempat sebelum mendengarkan apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitab Al-Hikam ayat nomor 102, beliau mengatakan apa? Man abadahu li syai'in yarju minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudul uqubati anhu famaqama bihaqqi awsafihi. Apa kata dia? Barang siapa man abadahu li syai'in yarjuhu minhu, barang siapa menyembah Allah karena mengharapkan sesuatu, beribadah karena sesuatu, au lihat fa bi taatihi wurudul uqubati anhu, atau untuk menolak siksa atas dirinya, famaqama bihaqqi awsafihi, maka dia belum menunaikan kewajiban terhadap sifat-sifat Allah. Kita itu nggak boleh ngaji hanya karena dilem sama manusia. Kita itu nggak boleh ngaji supaya tidak dibenci sama manusia. Bagi Gus Miftah, siapa yang mengganggu? Kemarin saya bilang, Gus Miftah kalau bisa bilang, kalau kemudian kita diganggu orang, gak usah sakit hati. Masalah itu datang itu karena cintanya Allah dengan kita. Maka kalau Bapak Ibu dikasih masalah oleh Allah, jangan seperti anjing. Anjing itu kalau dilempar batu, maka yang dikejar sama anjing adalah batunya. Tapi kalau kamu dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang laki-laki tampan dilempar kerikil oleh seorang perempuan yang cantik, maka yang dikejar bukan kerikilnya tetapi perempuannya. Oh, ngono le. Kalau aku di masalah, bro, sing mau oyak kuwi aja masalah, kuwi berarti kelasmu kaya asu. Tapi yang dikejar adalah yang ngasih masalah. Maka Al-Quran mengatakan fafirru ilallah, segera kembali kejar Allah. Kenapa? Karena yang ngasih masalah itu adalah Allah, dan Allah ngasih masalah kita karena sayang dengan kita. Kenapa bangsa Indonesia dikasih masalah oleh Allah? Karena Allah cinta dengan bangsa Indonesia. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka,
syukur aku sembahkan kehadiratmu. Sepindah malih sadèrèngé ndonga. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu. Uripe slamet, matine slamet. 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 Uripe slamet, uripe slamet, matine slamet. Hayatu salam, mautu salam. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.